Berhubung tahun 2021 udah selesai dan kita udah masuk 2022, jadi di video ini aku mau share skincare favoritku, seluruh skincare favoritku mulai dari sabun muka sampai sunscreen yang aku paling suka di tahun 2021. Ya aku tahu video ini sedikit telat tapi ya udahlah ya, kayak better late than never kan. Saya sebenarnya aku udah bikin video favorit ini tuh di TikTok, cuman waktu aku tanya di IG story ternyata banyak yang nggak punya TikTok juga, jadi akhirnya aku memutuskan buat bikin di YouTube sama nanti di Instagram juga. Kita langsung aja mulai, soalnya ini aku punya banyak banget di sini. Video ini kayaknya bakalan panjang, jadi kalian pakai baju yang enak, terus cari posisi PW, ambil cemilan, pokoknya siap-siap. Skincare yang jadi favoritku di tahun 2021 itu banyak yang kayak habis kerja sama, terus dikirimin brand, terus kayak jadi PR package. Jadi nggak semuanya aku beli sendiri, cuman yang jadi favorit ini kayak anggapannya kalau aku nggak dikasih, itu aku bakalan beli sendiri, kayak gitulah ya. Oke, kita mulai pertama dari first cleanser. Yang pertama jadi favoritku itu ini dia, dari Something Alpha Squalene Oxidant Deep Cleansing Oil. Menurutku ini cleansing oil yang oke banget. Aku susah mencari kekurangan dari cleansing oil ini. Mungkin selain kurang gede ya. Biasanya aku kalau misalnya pakai physical sunscreen atau aku pakai makeup ringan, biasanya sorenya tuh aku pasti double cleansing untuk memastikan kalau kulitku tuh udah 100% bersih. Dan aku suka banget pakai cleansing oil ini. Jadi biasanya aku pakai mungkin 1 atau 1,5 pump untuk seluruh wajah. Terus aku usap-usap, terus aku kasih air dikit untuk di-emulsify. Habis itu aku bilas, terus udah deh gitu aja. Langsung bersih mukaku, dan nggak ada kayak residu minyak-minyak atau terasa lengket sama sekali, itu nggak ada. Kemampuan hapus makeupnya oke, kalau misalnya di daerah mata itu dia juga nggak perih gitu. Terus di aku dia juga nggak nyumbat pori-pori, nggak bikin breakout, pokoknya aku suka banget lah. Kalau misalnya ini habis, aku pasti akan repurchase. Untuk first cleanser yang kedua, ini ada cleansing bulb. Ini dari Rosé All Day yang Butter Bigone Cleansing Bulb. Ini juga aku suka banget. Intinya dia memenuhi kriteria lah sebagai cleansing balm yang baik. Jadi dia membersihkan makeup dengan oke. Terus waktu ke kulit tuh dia melting, melelehnya cepet. Di mata juga nggak perih. Terus waktu dibilasnya tuh gampang. Jadi tinggal dibasahin dikit, diusap. Terus nanti dia kan berubah teksturnya jadi milky gitu. Terus tinggal dibilas, terus ya udah kebilas aja, nggak lengket sama sekali. Terus ini satu jarnya tuh isinya cukup banyak ya, dia isinya 100 gram, yang menurutku tuh bakal cukup lama habisnya. Soalnya kalau aku pakai cleansing balm ini tuh aku pakainya dikit-dikit aja, udah cukup untuk seluruh wajah, jadi ini habisnya bakalan lama. Itu dia untuk first cleanser favoritku. Untuk first cleanser aku sih nggak terlalu suka pakai micellar, soalnya nggak tahu ya, kayak selera aja. Aku lebih suka cleansing balm atau oil. Jadi favoritku sih dua ini, satu cleansing oil, satu cleansing balm. Next untuk sabun muka, ini yang pertama dari Skin 104. Ini yang Madagascar Centella Tone Brightening Cleansing Gel Foam. Sebenarnya sih kalau sabun muka aku nggak terlalu memperhatikan ingredientnya. Pokoknya intinya dia itu cukup gentle ya, nggak mengandung kandungan yang harsh surfactant gitu. Aku nggak berharap efek yang terlalu signifikan kalau dari sabun muka. Pokoknya tugasnya sabun muka kan membersihkan wajah ya. Jadi ini aku suka banget soalnya dari feel-nya itu enak di kulitku. Terus jumlah busanya itu pas buat kulitku. Kemampuan membersihkannya oke. Kayak dia membilas sebum berlebih. Membilas kayak, pokoknya kalau muka aku terasa lengket tuh ini pakai ini tuh langsung segar tapi nggak over dry juga. Jadi aku suka banget ini. Kayak nggak ada alasan yang terlalu spesifik. Pokoknya intinya ini feel-nya pas aja di kulitku. Sabun muka yang kedua yang aku suka banget tahun ini itu dari Skintific 5X Ceramide Low pH Cleanser. Ini sebenarnya aku coba baru akhir tahun ini ya, jadi belum terlalu lama, belum selama yang Skin 104 ini. Tapi ini aku juga suka banget, soalnya dari tekstur dia ini lebih ke foam ya, jadi lebih ke foamy cleanser. Terus waktu cuci muka terus dibilas, dia itu membersihkan dengan cukup bersih tapi nggak over dry. Terus dari kandungannya, ini aku lihat juga dia sensitive skin friendly. Dia ada amino acid, niacinamide, hyaluronic acid, dan ceramide juga. Jadi kalau misalnya kalian cari sabun cuci muka yang kandungannya seperti itu, ini bisa jadi pilihan. Dan harganya menurutku nggak terlalu mahal juga. Kita lanjut ke eksfoliator ya, entah exfo toner atau exfo serum. Nah kalau eksfoliator, kalau di kulitku ya, aku lebih suka BHA atau salicylic acid. Jadi aku nggak terlalu sering pakai AHA atau kayak glycolic acid, lactic acid, mandelic, itu aku jarang banget pakai. Soalnya kulitku sedikit lebih sensitif dengan AHA daripada BHA, jadi kulitku lebih suka BHA. Jadi kalau aku jerawatan atau daerah T-zone ku ini berasa lebih berminyak dari biasanya, aku suka pakai BHA untuk mencegah supaya pori-poriku tuh nggak gampang tersumbat. Jadinya favoritku untuk eksfoliator ini bakal banyak BHA ya. Salah satunya itu dari Something, ini yang 2% BHA Salicylic Acid Liquid Perfector. Ini juga aku pakai belum terlalu lama, kalau nggak salah
salah rilisnya kan September gitu ya, kalau aku nggak salah ingat. Tapi aku ngerasa banget efek dari salicylic acid ini, soalnya waktu aku pakai, waktu keadaan kulitku lagi beruntusan gitu, pakai ini tuh lebih cepet reda. Pas aku lagi mau datang bulan juga, biasanya tuh suka muncul jerawat di daerah dahi atau daerah dagu. Terus kalau aku pakai si BHA salicylic acidnya Something ini lebih cepet aja beres ya. Cuman satu kekurangan dari BHA-nya Something ini, kalau misalnya dia diusap di kulit terlalu kencang, dia bisa putih-putih atau biasa dibilang berbusa kali ya. Cuman sebenarnya itu bukan busa sih, itu kayak apa ya? Gampangnya sih itu reaksi dari sebuah kandungan di salicylic acid liquid perfector ini, namanya tuh emulsifier, yang dimana kandungan itu kalau misalnya dia kena air itu bisa jadi agak putih-putih gitu warnanya. Intinya gitu. Tapi sebenarnya itu aman sih, bukan kayak mengubah formulasi, cuman mungkin agak nggak enak dilihat aja kali ya. Jadi biasanya triknya tuh kalau misalnya pas apply tuh di tap-tapnya pelan-pelan aja, jangan kayak digosok-gosok gini. Kalau misalnya digosok-gosok itu emang biasanya dia putih-putih gitu. Tapi aku berharap kayak formulanya itu bisa ditingkatkan lagi sih supaya dia nggak putih-putih gitu. Memang sih nggak mempengaruhi efektivitas, tapi agak nggak enak dilihat aja kan. Lanjut, untuk exfoliator kedua, ini aku ada dari Nula yang berisi Willow Moist Serum. Ini aku udah pernah review di YouTube, udah pernah review di IG, udah pernah review di mana-mana. Aku suka banget Moist Serum ini. Aku udah pakai dari awal launching ya, dari tahun lalu berarti. Soalnya dari kandungan dia nggak cuma BHA aja, tapi juga ada niacinamide, ada sodium PCA, ada centella asiatica. Jadi dia nggak cuma untuk eksfoliasi, untuk mencegah pori-pori biar nggak tersumbat, tapi juga melembabkan kulit, terus memperkuat skin barrier, menenangkan kulit ya. Jadi ini aku bisa anggap kayak P3K gitu kali ya. Jadi kayak kalau misalnya tiba-tiba breakout, tiba-tiba ada jerawat gede, itu aku pakai ini. Biasanya sih besoknya lebih tenang ya, nggak langsung hilang, tapi biasa lebih kalem, lebih reda lah meradangnya. Aku suka banget, dan kalau aku lihat di Instagramnya Nula, kayaknya mereka mau rebranding atau mau ganti merek atau apa kali ya. Kayak kelihatannya mau berubah gitu. Aku berharap sih serum ini tuh tetap ada ya. Sabun muka udah, exfoliator udah. Kita lanjut ke hydrating toner berikutnya ya. Yang pertama ini hydrating tonernya dari Irene Derm. Ini yang hydrating primer toner. Ini kenapa masih full? Soalnya ini aku udah ngabisin satu botol sebelumnya, dan kayak botol kosongnya udah aku buang. Tapi ini aku udah ngabisin satu, terus ini yang botol kedua. Ini aku suka banget. Intinya dia ini hydrating toner yang nggak aneh-aneh, yang polos, yang basic, tapi teksturnya itu kental dan pas hidrasinya di kulitku. Atau pakai abis eksfoliasi ini juga bisa, soalnya dari kandungan tuh simple banget. Kalau kalian lihat ingredient listnya, ini kayak nggak sampai 15 atau kayak 15 gitu ya kalau nggak salah. 12 ingredientnya, jadi kayak super simple untuk kulit sensitif atau kulit yang rentan breakout. Nah, pakai ini tuh oke banget. Satu lagi hydrating toner kental yang menurutku oke banget di tahun ini itu dari Beneath by Bumi. Ini yang Cloud9 Skin Prep. Ini fokusnya tuh lebih ke sensitif acne prone skin, dan emang kulitku tuh kadang-kadang acne prone ya, soalnya kulitku kan berminyak, jadi memang kadang-kadang tuh suka aja timbul jerawat gitu. Ini namanya sih Daily Essence, tapi menurutku bisa dibilang hydrating toner juga, soalnya intinya fokusnya menghidrasikan. Dan dia ada kandungan mugwort, centella asiatica, allantoin, dan niacinamide. Jadi emang fokusnya itu lebih ke calming, menghidrasi kulit, dan juga untuk kulit sensitif juga oke banget, soalnya dari kandungan tuh dia juga simple dan basic. Pokoknya kalau aku lagi pengen toner yang pokoknya menghidrasinya tuh mantap banget nih. Nah, aku biasanya ngambil si Cloud9 Skin Prep ini. Terus aku juga suka teksturnya Cloud9 ini, dia lebih kayak kentalnya tuh OTW padat ya. Jadi kentalnya tuh udah bukan cair, tapi kalau nuang itu botolnya harus dipencet dikit. Tapi itulah yang bikin toner ini tuh hidrasinya nampol, makanya aku suka. Toner yang ini buat kalian yang mungkin suka toner yang lebih ke cair, terus lebih ke watery. Nah, ini juga yang aku suka banget di tahun ini, tahun lalu. Ini Benton Deep Green Tea Toner. Ini aku lebih suka buat cleansing toner ya. Jadi kalau misalnya aku udah cuci muka tuh udah sore nih, misalnya jam 5. Terus aku mau skincarean itu kayak jam 8. Kan mukanya udah mulai OTW memproduksi minyak ya. Pas itu aku suka nuang toner ini ke kapas, terus aku usapin aja ke seluruh wajah buat angkat sebum berlebih. Terus aku lanjut aja ke skincare rutin kayak biasa. Biasanya sih ini aku pakai buat fungsi itu. Tapi ini buat hydrating toner biasa juga bisa banget, tinggal dituang ke tangan terus di tap-tap aja ke wajah. Ini kandungannya mainly green tea ya, jadi dia green tea-nya tuh dari Bosong yang yaitu area yang khusus produksi green tea di Korea. Jadi emang green tea-nya tuh high quality. Dan ini aku juga udah pernah review di video sebelah ya, video sebelum ini. Jadi kalian bisa cek di situ. Cuman ini aku suka banget, kayak kalau misalnya kalian kulitnya cenderung berminyak, terus nggak suka hydrating toner yang terlalu berat, nah ini bisa jadi pilihan juga. Satu toner lagi, ini aku janji toner terakhir. Ini dari Pure, ini sebenarnya lebih ke face mist ya.
Ini Pure Noni Probiotics Balance Me Fine Toner. Ini memang produk yang baru aja launching akhir tahun, cuman aku udah suka banget. Aku pakai ini kayak hampir tiap hari, bahkan di tengah hari pun nggak pas skincarean, aku suka semprotin ini ke seluruh wajah. Ini face mist, tapi spraynya tuh enak banget, jadi bukan kayak spray yang tiba-tiba trush gitu terus banyak gitu. Tapi ini spraynya tuh fine banget, kayak butirannya tuh kecil banget yang kalian lihat ya. Kayak gitu, jadi kecil banget dan nggak berasa kesemprot gitu loh mukanya. Dan face mist ini dia itu by face, jadi dia ada bagian yang oil sama water base. Jadi sebelum pakai tuh dikocok dulu kayak gini, baru disemprot. Karena dia ada kandungan oilnya, aku merasa dia tuh nggak cuman face mist yang sekedar membasahi muka aja gitu, tapi dia juga menutrisi kulit dan kelembapannya tuh kayak ada gitu loh di atas kulit, nggak langsung menguap gitu aja. Sekarang kita lanjut ke perseruman. Aku yakin kalian kalau misalnya follow aku di IG atau di TikTok, kalian pasti udah tahu serum ini. Ini dari Bumi, HPR Retinol Serum. Ini aku suka banget. Pokoknya ini serum retinol terbaik menurutku. Tapi ini lumayan kenceng ya, jadi kalau misalnya untuk pemula atau kalian yang baru mau coba-coba retinol, ini aku nggak rekomen langsung pakai ini. Mungkin bisa cari yang kadarnya lebih rendah dulu. Tapi ini aku suka banget. Efeknya yang aku rasain di kulitku sih kalau untuk anti-aging itu belum terlalu kelihatan sampai sesignifikan itu. Soalnya aku juga masih 20 sekian kan, jadi mungkin belum banyak kayak kerut-kerut atau kayak keriput gitu, belum banyak. Tapi aku ngerasa ini bantu banget buat jerawat, atau kalau misalnya aku lagi breakout, atau misalnya kayak kulitku lagi butuh boost, kayak aku mau kulitku tuh lebih plump, lebih youthful. Nah, pakai ini tuh bisa bantu banget. Ini ada 1% HPR, yaitu hidroksipinacolon retinoat, dan juga 1% retinol. Jadi kalau di combine itu bisa dibilang 2% ya. Kalau aku lagi breakout, misalnya lagi mask nih di sekitar sini, atau misalnya di dahi juga lagi breakout, aku pakai ini tuh lebih cepet sembuhnya. Pokoknya aku berasa banget efeknya di kulitku, dan kalau misalnya emang nggak dikirimin sama Bumi, aku pasti bakalan repurchase. Cuman satu downside-nya, dia kalau misalnya diaplikasiin ke kulit, itu suka peeling, terutama kalau skincare sebelumnya itu layernya udah banyak. Itu sih bisa diakalin dengan waktu apply itu di tap-tap di kulit, cuman emang sedikit mengganggu, tapi kayak ya udahlah ya, aku ngerasa efek positifnya, jadi aku lanjut aja pakai. Serum berikutnya yang jadi favoritku tahun ini masih dari Bumi, yaitu C Plus Brightening Booster. Ini technically namanya sih bukan serum booster, tapi ya sama aja lah ya. Dari kandungannya aja kayak 10% ethyl ascorbic acid dan 3% alpha-arbutin, ini kerasa banget efek mencerahkannya. Aku suka pakai ini waktu pagi, jadi misalnya habis cuci muka, aku pakai toner, pakai ini, terus pakai sunscreen, itu aja udah cukup jadi morning routine. Atau kadang kalau aku buru-buru banget, aku pakai ini doang sama sunscreen udah cukup. Karena itu aku suka banget dan aku merasa ini bantu untuk memudarkan bekas jerawat, bantu mempercepat lah ya, nggak instan tapi bantu mempercepat. Ini juga kelembapannya tuh pas banget di kulitku, jadi bukan tipe yang begitu di apply langsung hilang, tapi juga bukan tipe yang lengket banget di kulit, jadi pas lah ya. Oke, ini aku nggak tahu mau aku masukin di kategori serum atau face oil, tapi kita anggap serum aja lah ya. Ini dari OC, Oceanus Plus Tranexamic Spot Correcting Face Oil Serum. Seperti namanya, ini kombinasi dari face oil dan serum jadi satu, dan dia tuh by face juga, jadi layer atasnya ini yang oil base, terus yang bawahnya ini yang water base. Ini face oil serum, dia ada tranexamic acid, terus ada squalene, jadi dia bantu untuk mencerahkan dan juga melembabkan dan menguatkan skin barrier. Ini aku suka pakai di slot serum, jadi setelah toner atau essence, aku pakai ini terus ditutup dengan moisturizer. Soalnya ini teksturnya meskipun dia face oil serum, dia nggak kayak face oil pada umumnya, dia termasuk ringan banget dan gampang ngeresap ke kulit. Aku juga ngerasa face oil serum ini bantu untuk mencerahkan kulit dan juga menyehatkan kulit in general lah ya. Harganya emang pricey untuk produk yang jumlahnya segini, cuman ini menurutku emang inovatif ya, jadi kayak produk yang belum pernah aku lihat gitu sebelumnya. Kategori berikutnya kita masuk ke moisturizer. Duh, lumayan panjang juga ya videonya, aku kayak udah menggap-menggap gitu ya. Buat moisturizer ya, karena kulitku lebih ke kombinasi berminyak, jadi aku kurang suka moisturizer yang creamy. Jadi biasanya tuh aku cari moisturizer yang teksturnya gel, tapi tetap lembab ya, nggak terlalu ringan juga. Yang pertama yang aku suka ini dari Something Ceramic Skin Savior, soalnya dia memenuhi semua kriteria itu ya. Teksturnya ringan, nggak terlalu berat, tapi dia mengunci kelembapan dan kulitku tetap lembab sampai besok paginya. Dari tekstur ini emang gel, tapi finishnya menurutku dia lebih ke lembab, lebih ke wet gitu kali ya. Jadi waktu di kulit dia ngesetnya tuh bukan yang kayak jadi matte gitu, tapi dia tetap lembab, tetap
kelihatan wet. Tapi aku suka sih, aku suka feel-nya di kulitku dan aku suka finish-nya. Dan aku juga suka packaging-nya, kayak menurutku meskipun ini cukup bulky, jadi cukup cukup gede ya. Jadi kalau dibawa-bawa tuh agak susah sebenarnya. Tapi aku suka aja packaging yang airless, jadi aku nggak perlu kayak nyelupin jariku ke dalam jar gitu. Next, untuk moisturizer berikutnya, ini dari Skintific lagi. Ini yang 5X Ceramide Barrier Repair Moisture Gel. Ini kalau dibandingin sama si Something Ceramic Skin Savior, yang Skintific ini lebih ringan. Jadi menurutku sih targetnya lebih ke oily skin ya. Tapi ya nggak mesti oily skin, pokoknya buat kamu yang suka pelembab yang lebih water based, dia ada hyaluronic acid, centella, dan juga marine collagen. Jadi dia selain melembabkan, menghidrasi, dia juga bantu untuk memperkuat skin barrier ya. Finishnya juga nggak semengkilap si Something ini, jadi mungkin yang ini tuh lebih ringan, yang ini tuh sedikit lebih berat kalau misalnya disuruh bandingin ya. Tapi overall keduanya aku suka, kayak aku pakai si Skintific ini mungkin kalau sebelumnya layernya udah banyak ya, udah lembab, aku pakai ini. Kalau misalnya yang si Something ini, kalau aku pengen moisturizer yang lebih heavy sedikit. Kategori berikutnya yaitu masker ya, permaskeran. Nah kalau ngomongin permaskeran, aku sih pribadi aku lebih suka clay mask. Soalnya kulitku lebih ke oily ya, jadi clay mask itu bantu untuk mengontrol minyak, mengontrol produksi sebum, dan juga membersihkan pori-pori supaya nggak cepat tersumbat. Yang pertama yang aku suka itu dari Skin Game, ini yang Pink Hero Wash Off Clay Mask. Ini aku suka soalnya selain dia clay mask yang membersihkan pori-pori, yang kayak narik sebum dari pori-pori, dia juga ada calamine yang bisa bantu untuk nenangin jerawat juga. Jadi kalau misalnya aku lagi breakout, aku pakai ini tuh oke. Ini juga menurutku tipe clay mask bukan yang narik banget, bukan yang kayak begitu dipakai senyum aja susah gitu, bukan yang kayak gitu. Jadi dia nggak terlalu narik di kulit dan feel-nya itu lebih ke lebih ke nenangin gitu sih, lebih ke calming. Biasanya aku diamin aja 10 menit terus dibilas, cuman emang dibilasnya ini agak lama. Jadi kalau aku bilas masker ini, aku suka pakai magic wash-nya Jaquel. Jadi kalau kalian tahu, itu gampang sih, tinggal dibasahin aja pakai air terus diusap aja di kulit gitu. Soalnya kalau misalnya dibilasnya tinggal siram air, itu memang hilangnya agak lama sih. Masker berikutnya masih clay mask ya. Ini yang sempat viral tahun lalu ya kalau nggak salah. Dan aku masih suka sampai sekarang ya, jujur. Ini kayak udah jar ketiga kayaknya aku pakai dari tahun lalu. Ini yang XSY Mugwort Pore Clarifying Wash Off Pack. Kayak namanya, ini kandungannya mainly mugwort ya, 61% mugwort, Atsuki bean powder, dan kelp. Dan ini aku ngerasa dia lebih feel-nya tuh lebih clay mask daripada si Skin Game. Jadi dia lebih ada feel nariknya, tapi masih nggak senarik itu, masih nggak narik-narik amat. Aku biasanya pakai clay mask itu mungkin seminggu sekali atau 2 kali lah untuk mengontrol kebersihan pori-pori dan produksi sebum. Dan ini aku suka banget, masih suka dari tahun lalu sampai sekarang. Kita lanjut ke kategori berikutnya yaitu spot treatment. Untuk spot treatment yang pertama, ini buat jerawat yang tipenya mendem, merah, dan meradang ya. Kalau misalnya aku lagi jerawatan kayak gitu, biasanya aku suka totolin si Skintific Salicylic Acid Acne Spot Treatment. Ini dia selain salicylic acid, dia juga ada pionin, centella, dan ceramide. Jadi bagus banget untuk jerawat, terutama kalau di aku sih, jerawat yang merah, meradang, dan mendem itu ya. Yang pokoknya yang agak susah ngilanginnya dan nggak bisa dipencet. Nah, aku pakai yang ini. Di kulitku aku ngerasa dia bantu buat nenangin jerawatnya. Kalau misalnya jerawatnya itu gede, besoknya di apply tuh dia bisa kempes, antara kempes atau matang lah. Dan dia tipe gel yang transparan, jadi sebenarnya dipakai mau pagi, kayak sebelum sunscreen itu juga bisa. Cuman biasanya aku suka pakai ini waktu malam. Kalau tipe jerawatnya lebih ke pustul atau tipe jerawat yang ada putih-putihnya itu di atasnya, biasanya aku suka pakai ini punyanya Skin Game yang Acne Warrior. Ini bantu sih buat cepet matengin jerawat itu, dan juga ada kandungan calamine yang bantu buat nenangin area yang meradang. Karena ini tipe obat total jerawat yang clay ya, soalnya dia ada bentonite dan juga kaolin dan sulfur, jadi dia bisa bantu buat menyerap ekses sebum yang ada di spot jerawat itu, jadi jerawat itu lebih cepat matang. Ini ada salicylic acidnya juga, jadi bisa bantu buat ngeredain jerawat. Kalau di kulitku, si Acne Warrior ini lebih ngefek ke jerawat pustul, kalau yang si Skintific ini lebih ngefek ke jerawat yang merah, kayak benjol merah gitu. Nah, untuk eye cream favoritku di tahun 2021 sebenarnya cuma satu doang ya, yaitu dari LCA Skin, ini yang 5-in-1 Essential Night Serum. Kenapa kok aku suka banget ini? Soalnya menurutku dari kandungan ini super lengkap dan ideal banget untuk eye cream. Soalnya dia mengandung retinol, vitamin C, peptide, red alga extract, apple stem cell, hyaluronic acid, dan polyglutamic acid. Lengkap, dan ini eye cream satu-satunya yang aku punya yang ada retinolnya. Yang which is retinol itu bakalan bantu banget untuk lingkaran hitam di bawah mata dan juga kerut-kerut halus di bawah mata.
Dari tekstur ini juga pas, hidrasinya pas, dan kayak nggak terlalu lengket. Dan pas pagi aku bangun itu nggak terasa pedih, dan juga nggak bikin kayak biasanya kalau aku pakai eye cream di ujung mata sini tuh suka kayak belean gitu, kayak suka ada serpihan-serpihannya. Nah ini tuh nggak bikin kayak gitu. Aplikatornya juga pump kayak gini, which is higienis, dan isinya tuh juga cukup banyak ya. Aku udah pakai lama terus kayak nggak habis-habis aja gitu. Oke, akhirnya kita masuk ke kategori terakhir, yaitu sunscreen. Aku yakin ini video udah panjang banget, jadi sabar aja, ini udah kategori terakhir. Sunscreen pertama yang aku suka banget di tahun 2021 ini dari Make Prem. Ini yang UV Defense Me Blue-Ray Sun Fluid SPF 50 plus PA++++. Ini sebenarnya aku beli tuh udah lumayan lama ya, jadi aku beli itu ikut PO, kayak PO Korea gitu. Terus aku beli ini awalnya tuh pengennya buat badan atau buat leher ya, soalnya aku pikir ya ukurannya gede sih, harusnya sih nggak cepet habis ya gitu kalau buat badan. Tapi aku coba buat muka dan ternyata enak banget finishnya di muka, jadi akhirnya tuh aku lanjut pakai buat muka gitu. Ini physical sunscreen, teksturnya tuh ringan dan agak cair, jadi ngeblendnya tuh cepet. Terus oil controlnya juga oke, dia nggak terlalu white cast, ada sedikit white cast, tapi di mukaku sih bikin kelihatan tone up ya, bikin kelihatan lebih cerah. Dan nggak peeling juga, di bawah makeup juga oke, pokoknya aku suka banget. Tapi sunscreen Make Prem ini sebenarnya sih ada di Sociola, cuman aku cek udah agak susah dicari, dan kayaknya formulanya itu udah ganti sih. Jadi yang aku beli ini udah lumayan lama, kayak formula lama, dan sekarang ini kayaknya formula baru. Jadi sepertinya sih sudah agak susah dicari ya. Aku sih lihat di Sociola Store yang di Bali sih masih ada si Make Prem ini, cuman ya itu dia, aku kurang tahu formulanya tuh masih sama dengan yang aku punya ini atau enggak. Sunscreen kedua ini dari merek Korea juga ya, yang Make Prem kan merek Korea. Nah ini juga brand Korea, yaitu dari L'Essential D5 Brightening Sunscreen SPF 50 plus PA4 plus. Ini sebenarnya kalau dari teksturnya bisa dibilang cukup mirip ya sama yang Make Prem ini, cuman dia nggak secair yang Make Prem, jadi dia lebih creamy, lebih kental sedikit. Tapi dari finishnya mirip, dia lebih ke matte finish, lebih ke satin matte, jadi dia oil controlnya tuh oke banget, dan ada sedikit white cast, tapi kalau di kulitku, sekali lagi dia juga bikin tone up ya. Dari aromanya juga enak, waktu apply ngeblendnya gampang, terus di bawah makeup juga oke, pokoknya aku suka banget deh ini. Yang ini masih gampang dicari ya, ini bisa dibeli di Shopee-nya Beauty Haul gitu. Semua sunscreen yang aku ngomongin di sini tuh nggak pedih di mata ya BTW. Kalau kalian tahu, aku habis lasik mungkin 2 tahun yang lalu, jadi mataku tuh cukup sensitif ya. Jadi gampang pedih kalau misalnya kena sunscreen atau apply sunscreen-nya terlalu dekat. Jadi yang aku suka kriterianya tuh pastinya nggak boleh sampai pedih di mata. Nah kalau misalnya kalian mau lihat video lasikku, ada ya di card di sini. Sunscreen berikutnya aku suka banget, ini yang paling mahal ya diantara semuanya, yaitu Anessa Perfect UV Sunscreen Skincare Milk SPF 50 plus PA4 plus. Ini emang paling mahal, soalnya kalau nggak salah harganya tuh kayak hampir 500.000, jadi kayak aduh mahal banget. Tapi ini emang semantep itu guys. Kalau misalnya kalian nggak tahu BTW, Anessa itu brand skincare dari Jepang ya, dia itu kayak anak perusahaannya Shiseido kalau nggak salah. Ini sunscreennya hybrid, jadi dia ada chemical dan physical UV filter. Dan ini teksturnya tuh lebih ke milky, jadi kayak namanya skincare milk, teksturnya tuh lebih cair, ngeblendnya gampang, dan dia ini nggak ada white cast. Jadi kalau misalnya sunscreen yang tadi-tadi itu ada sedikit tone up-nya, kalau misalnya ini tuh lebih nggak ada. Tapi dia nggak bikin kulit kusam, bikin kulit kelihatan seger terus, dan oil controlnya juga mantep banget. Kayak di bawah makeup oke, oil control oke, pokoknya semua aspek sunscreen yang aku suka itu ada di sunscreen ini. Kecuali harganya mahal. Tapi kalau misalnya kalian punya budget lebih sih, aku suggest banget untuk cobain ini minimal sekali lah. Kalau misalnya sunscreen yang tadi tuh terlalu mahal dan kalian mau yang lebih terjangkau, ini dia pemenangnya dari semua sunscreen di bawah 100.000 yang aku pernah coba. Ini yang paling bagus. Ini Skin Aqua UV Whitening Milk SPF 50 PA4+. Ini oke banget sih. Dari semua varian Skin Aqua, aku paling suka ini. Dan dari sunscreen lain yang aku pernah coba, kayak Emina, Wardah, terus kayak Nivea dan kawan-kawan, yang aku paling suka Skin Aqua yang ini. Ini yang Whitening Milk SPF 50 ya, jadi bukan yang 20, bukan yang tutupnya pink, tapi yang tutupnya putih kayak gini. Kenapa aku suka? Soalnya dia teksturnya itu ringan ya, gampang di blend, ngeblendnya cepet, gak pedih di mata, dan juga dia nggak semengkilap sunscreen Skin Aqua yang lainnya. Kalau misalnya yang Moisture Milk atau Moisture Gel, aku ngerasa dia agak berminyak, terutama waktu udah sore ya. Nah tapi kalau Skin Aqua Whitening Milk ini menurutku oil controlnya tuh lebih oke daripada varian yang lain.
Ini nggak bikin kulitku kusam juga, efeknya sih bukan tone up yang kayak tone up banget, tapi intinya tuh dia nggak bikin kusam gitu sih. Ini emang nggak senampol itu sih oil controlnya, tapi ini termasuk oke lah. Untuk harga segini menurutku si Skin Aqua yang Whitening Milk ini yang paling worth it. Oke, aku pikir segitu dulu skincare favoritku untuk 2021. Cukup banyak ya, aku ngomong aja sampai menggap-menggap gitu sekarang. Kalau skincare favorit kalian di 2021 nih apa? Coba kalian share di komen di bawah, siapa tahu aku ikut keracunan juga. Dan kalau ada wishlist kalian yang aku sebutin di video ini, kalian juga bisa komen di bawah. Mungkin kita bisa sharing-sharing. Ini mungkin sedikit telat, tapi aku pengen ngucapin selamat tahun baru buat kalian semua. Dan semoga tahun 2022 ini menjadi tahun yang lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Sekian dulu video dari aku untuk Best Skincare 2021 versiku. Kalau misalnya kalian mau ngecek atau mau beli skincare yang aku sebutin di video ini, semua linknya udah aku taruh di description box di bawah. Jadi tinggal cek di situ aja. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye!